guys, jadi ini part 2-nya ya. Part 2 kali ini bahas fitur apa? Tadi kan udah fitur home, sekarang kita ke fitur Saitama. Nah, di fitur Saitama ini gue bakal kasih lihat memori overview. Ini memori gue ini yang udah kelar, udah cukup banyak lah ya. Yang main itu gue udah sampai sini, sampai tahap sini ya. Nah, gue udah kelar sampai sini. Yang sub gue acak-acakan ya, ini yang atomic, terus yang DSK ya. Gue yang sub hitungannya masih dikit sih, gue lebih fokus ke yang puzzle main. Kenapa? Karena gue fokusnya naikin BP. Sub itu kan buat bantu-bantu status ya. Nah itu lo emang bagus. Jadi kalau kalian ada yang fokus di puzzle sub nggak masalah sih. Tapi kalau gue fokusin di puzzle main sampai gue tahap sini dan gue stop dulu karena kebanyakan teman-teman gue juga belum nyampe kan yang di puzzle set yang ini yang Genos. Jadi gue nggak lanjutin dulu. Oke. Dan tipsnya sebenarnya ini simple. Saat kita ini ya gacha ininya ya, puzzle-nya ya, gua pasti selalu banget saat sudah progresnya itu sekitar di atas 10 lah ya, 11/16 atau 12/16 ya, kalau gua iseng terus kalau gua hoki gitu kan, gua bakal sisanya nyari, nggak bakal gua gacha lagi. Jadi kalau udah 12/16 gua selalu minta sisanya itu request ke guild. Gue selalu request minta ke temen guild. Kenapa? Karena 12/16 itu aja udah 10 ke atas ya. Itu kan artinya udah cuman 6 yang kosong. Dan itu presentasinya udah kecil banget dapetnya. Udah kayak susah-susah gampang lah. Ya kan? Tapi banyakan susahnya. Nah makanya gue cuman berharap sama teman-teman gue yang di guild. Nah jadi gue stop di 12/16. Lalu gue minta tolong sama teman-teman di guild. Ada nggak yang punya lebih nih di dupe, bagi dong, bagi. Nah gitu, oke. Jadi di setiap puzzle tuh gue selalu gitu. Nah otomatis gue jadi menghemat pengeluaran koin gue kan. Makanya gue bisa cukup banyak ngegacha, bukan gacha ya, cukup banyak punya ini ya, puzzle yang udah kelar. Karena gitu gue prinsipnya, oke. Nah ini kayak contohnya kayak gini nih. Ini udah 13/16. Gue udah nggak ngegacha lagi. Kalian bisa lihat ya, ini cuma dupe di 2 bagian doang. Nah sisanya gue udah cuma satu-satu ya. Itu pokoknya gue udah stop nih, terus gue 3 bagian kosong ini udah gue hanya mengharapkan teman-teman guild gue doang. Nah tapi sekarang kita udah punya fitur baru namanya Omnicard. Oke, yang di pojok ini ya guys. Omnicard dapetnya dari mana? Yaitu itu kayak sistem barter ya. Jadi kalian barter memori di guild sampai 10 kali dan kalian bakal dapat satu ini Omni Memory Shard. Nah, Omni Memory Shard ini fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk membeli satu piece doang ya, satu piece puzzle yang kosong. Oke. Jadi kalian bisa gunakan manfaat fitur ini untuk membantu progres puzzle kalian. Dan tipsnya adalah saat kalian progresnya sudah mencapai 15/16. Oke, jadi progresnya udah 15/16, kalian baru gunakan Omni itu. Kalau misalnya emang temen guild kalian nggak ada yang punya sama sekali bagian itu, oke, jadi baru kalian pakai. Nah, Omni Shard itu kalau bisa emang dihemat-hemat ya guys. Jadi dipakainya yang sesuai tadi kondisi gue bilang. Kenapa? Karena kita dapetinnya itu harus dengan kondisi udah nyumbang 10 memory shard loh. Jadi itu bener-bener nggak gampang ya nyumbang 10 itu, karena belum tentu apa yang kita punya dupenya teman-teman kita butuh, belum tentu. Mungkin kalau yang masih di awal game ya, masih atau enggak mid game gitu kan, itu mungkin masih rame dupe puzzle-nya, masih bisa bagi-bagi gitu, gampang lah. Nah tapi kalau misalnya kayak udah ini kan udah mid game ya gue ya hitungannya, nah itu udah seret ibaratnya buat bagi-bagi shard, karena udah pasti pada jauh-jauh kan puzzle-nya. Nah, terus kita ke fitur talent. Di fitur talent ini gua udah begini lah ya. Kalian bisa lihat nih, yang novice gini, yang heroic begini, master begini, yang expert begini, yang epic begini.
Oke. Nah, kalau gua tipsnya itu yang pertama novice ya. Dari novice gua pasti fixin ini yang 10/10. Kenapa tim crit harus 10/10? Karena mungkin buat yang udah punya core Child Emperor ya, ataupun nggak punya, sebenarnya ini berguna banget ya kan, karena kita tahu ya crit di Mac itu bener-bener sangat membantu untuk karakter damager kita ya, menghasilkan di Mac. Nah, terus baru gue juga yang ini crit di Mac gue nambahin sampai 10. Oke, terus yang di sini ini tim ulti di Mac ya, gue naikin sampai 11. Kenapa? Karena biar ulti hero gue bener-bener sakit. Oke, karena kan kita maunya kalau PvP udah pasti dalam hitungan 1 turn kita ngeratain satu lane musuh ya. Nah, cuman kan gitulah. Nah, ini gue juga naikin 11 ya. Nah, ini gitu, oke. Nah, ini baru naik. Ya, baru naik lah. Nah, jadi timsnya tadi mungkin itu aja yang kalian perlu fokus updatein, kayak misal tim crit, terus tim crit di Mac, terus yang ini ulti di Mac, terus yang ini juga boleh tim crash red. Nah, oke. Nah, terus ntar ini nih kalau di epic ya udah tim di Mac red lah, biar OP lah ya. Cuman kalau yang mau main tanky ya berarti yang di bawahnya ya, yang di bawah-bawahnya nih, biar makin OP tanknya. Nah, kalau talent mungkin tipsnya kalian ya yang penting rajin aja lah ya. Ini nih ngekelarin daily target. Kenapa kayak gitu? Karena ya lumayan kan daily target ini kan dapetin Saitama talent 5. Jadi wajib tuh harus dikelarin. Oke. Nah, terus gue selalu beli gue selalu trainingnya tuh fokusnya gini. Fokusin dulu kelarin daily target. Ya, kalau bisa ya. Kelarin dulu tuh. Terus sisa ininya kan kalian bisa chance ada beli nih 10. Nah, usahakan beli yang bintangnya banyak, bintang 5 atau nggak bintang 4. Oke. Nah, refresh gratis kan ada dapat. Nah, kalau misalnya refresh gratis sudah kepake semua tapi masih ada chance bisa beli nih yang bintang 4, chance beli buatin dapetin ininya, kalian pakai aja 10 ini, 10 diamond. Udah pasti cukup banget sih, udah cukup banget. Gue udah sering, bahkan kadang pakai refresh yang gratisan aja juga udah cukup banget sih, berarti udah cukup banget lah ya. Ini aja soalnya yang bintang 5 itu kan satunya aja ngelarinnya 6 jam, sedangkan kita cuma punya waktu kan 24 jam ya gitu. Oke, jadi tipsnya itu biar apa, biar koin puzzle kalian juga dapetnya banyak. Oke, dan buat temen-temen yang misalnya sibuk nih nggak sempet ngelarin daily target, jangan bingung, jangan sedih. Kalian bisa beli itu di sini ya, nih di mana ya, di ini. Nah, kalian bisa beli nih, ntar di sini muncul ya kan recovery. Nah, itu cuma belinya kalau nggak salah 50 gem. Oke. Nah, jadi itu bisa ngehemat. Oke. Dan kalian jadi nggak perlu ini ya, nggak perlu speed up. Misalnya aduh gila nggak keburu nih, gue speed up aja deh, waduh itu rugi banget bro. Mending lu tunggu aja nih udah reset terus dapat recovery cuma 50 gem daripada lu reset kayak gini. Ini aja yang bintang 1 yang ini aja yang sisa 48 menit aja 38 ya kan. Nih kalau misalnya kayak gini tuh 200, ini 200 rugi, jadi itu buat save diamond. Oke. Dan investigate itu kalau gue ya, gue sih setiap harinya cuman make 3 ya kan, ini kan 3 ya sekarang ya, sekali 3. Nah, gue cuman make sekali 3, habis itu udah keluar. Karena apa? Cuman buat nyelesain quest daily doang. Oke. Nah, yang mystery vault ini ya kalau emang udah kuncinya ya kan, kalian udah langsung bukain aja lah, nggak perlu ditimbun ya. Oke, gitu. Yang investigate ini kenapa sih gue timbun? Karena gue mau kumpulin sampai banyak, dan itu bisa jadi dana cadangan kan, dia dapat diamond, dapat yang segala macam. Nah, itu buat cadangan lah ya, kalau misalnya sewaktu-waktu gue perlu dana darurat lah. Nah, gitu pentingnya itu ya guys. Oke. Nah, terus fitur Saitama udah ya, mungkin ini gue kasih saran lagi, daily dikelarin ya kalau bisa semuanya. Kalau gue sih gue exchange coin gue kelarin ya, karena menghemat diamond. Dan jangan lupa ada beberapa quest growth yang bisa dikelarin ya sederhana sih sebenarnya. Nah, kalian ya kelarin aja nih. Oke. Kalau ada yang bisa dikelarin, kelarin. Jadi perlu dicek juga. Karena ada beberapa yang emang questnya sebenarnya gampang. Oke.
Nah, itu aja dulu di part 2 ini ya. Kita jadi setiap part bahas tiap satu-satu fitur ya biar videonya nggak panjang. Oke, jadi see you in the next part.